You're almost home. Hands. Show me your hands. Don't shoot, please! Come on, step back away. I'm begging you, please. She cannot die! Halo Flickers, welcome to Sneakflix. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-6. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu. Dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh seorang pria yang terlihat sedang terburu-buru untuk pergi bekerja. Ia meminta kepada anak dan istrinya agar memilihkan dasi yang tepat untuk dirinya kenakan menuju kantor. Setelah itu, pria tersebut mendapatkan telepon dari rekannya yang memberitahu jika sebuah flash drive yang ia kirimkan kepadanya untuk ia deskripsi ternyata berisi hal yang cukup mengerikan. Di satu sisi, Anna McMahon sedang meminta izin kepada Presiden Amerika untuk menjalankan rencananya karena kini mereka sedang mengejar flash drive yang telah sengaja Moreu buang kepada orang lain. Di lokasi hitam, pihak FBI baru saja mendapatkan informasi dari Reddington mengenai sebuah flash drive yang diduga dibuang oleh Moreu kepada seseorang bernama Parker Grimm. Dan kini mereka yakin kemungkinan besar Anna pasti telah berusaha mencoba mencari orang tersebut. Memang benar, saat itu anak buah dari Anna yang bernama Sandquist telah tiba di kediaman Grimm. Ia mengancam istrinya agar mau memberikan informasi mengenai sebuah flash drive yang seseorang taruh di tas milik anaknya. Istri dari Grimm menjelaskan bahwa suaminya tak mengerti bagaimana cara membuka drive tersebut sehingga ia memutuskan untuk meminta bantuan kepada temannya. Dengan cepat, Sandquist menghampiri teman dari Grimm yang bernama Sam Watley agar mau memberikan drive tersebut kepada mereka. Dan inilah Anna McMahon, blacklister nomor 60 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Ketika Grimm hendak menghampiri kediaman dari Sam, ia melihat terlebih dahulu Sam yang telah disiksa oleh Sandquist bersama rekannya, sehingga ia memutuskan untuk pergi meninggalkan Sam sendirian. Pihak FBI yang telah mendapatkan informasi langsung menghampiri kediaman dari keluarga Grimm, tetapi sesampainya di sana, ternyata keluarga Grimm telah menghilang. Mereka menduga keluarga Grimm telah terlebih dahulu kabur atau mungkin saja Anna telah berhasil menemukannya terlebih dahulu. Di Gedung Putih terlihat Presiden Diaz yang sedang menunggu kehadiran dari Miriam, istrinya. Mereka di sana hendak mengadakan suatu acara debat yang akan berlangsung beberapa hari kemudian. Tak lama setelah itu, Anna menelepon, memberitahu kepada Diaz jika mereka belum bisa berhasil menangkap Grimm. Namun belum tentu Reddington juga telah berhasil mendapatkannya. Mereka berjanji akan segera menangkap Grimm dan mendapatkan kembali flash drive tersebut. Kembali ke lokasi hitam, setiap agen FBI masih mencoba untuk berasumsi kemana kira-kira Grimm akan berlari. Ia merupakan seorang pialang broker dan istrinya adalah seorang guru. Tak mungkin jika mereka akan memutuskan untuk pergi ke luar kota, sehingga kemungkinan besar Grimm bersembunyi, entah itu di sebuah kamar hotel atau di rumah kerabatnya. Karena mereka tak bisa mencari keberadaan dari Grimm begitu saja, akhirnya Kin memutuskan untuk meminta bantuan kepada Reddington. Ia menghampirinya yang saat itu Reddington sedang melakukan pijat terapi untuk pengobatan penyakitnya. Kin memberitahu Reddington situasi saat ini sedang genting karena Anna telah mengetahui di mana flash drive tersebut berada. Sehingga kini ia membutuhkan bantuan dari rekan Reddington bernama Rogelio untuk mencari keberadaan dari Grimm. Sebenarnya Reddington saat itu sedang menikmati servis yang sedang diberikan kepadanya. Ia sangat menikmati pijatan tersebut. Tetapi karena ia juga ingin membantu Kin, akhirnya dengan terpaksa ia memutuskan untuk menemani Kin menghampiri Rogelio. Meskipun sempat terjadi sedikit perselisihan di antara Rogelio dengan Reddington yang memiliki masalah, namun pada akhirnya Rogelio mau membantu Reddington dan juga Kin. Tak membutuhkan waktu yang lama, Rogelio ternyata akhirnya berhasil menyelesaikan misi yang Reddington berikan kepadanya. Ia menghampiri Reddington dan Kin yang sedang berada di suatu taman. Ia juga turut membawa malaikat kecilnya yang pernah mengacau di sebuah pabrik milik Reddington ketika dirinya bekerja.
Setelah mendapatkan informasi yang Rogelio berikan, wrestler dan Kin dengan cepat mendobrak sebuah kamar hotel setelah berhasil mendapatkan informasi dari manajer hotel. Dan benar saja, mereka menemukan keluarga dari Grimm yang sedang bersembunyi. Saat itu Grimm berusaha menyerang wrestler yang membuatnya kesal. Beruntungnya, wrestler berhasil menahan diri. Akhirnya pihak FBI mengamankan Grimm terlebih dahulu. Di sana Grimm mencoba menjelaskan jika ia mempunyai seorang teman bernama Sam yang memberitahunya jika di dalam flash drive tersebut berisi sebuah tentang intelijen Jerman dan komplotan yang mencoba melawan Amerika. Sebenarnya Sam menyuruh dirinya untuk pergi ke rumah, tetapi sesampainya ia di sana, dirinya melihat Sam yang dihadang, disiksa oleh dua orang pria berbadan tegap. Karena telah berhasil mengamankan keluarga Grimm terlebih dahulu, Kin lantas menelpon Cooper untuk memberi laporan jika mereka akan segera membawa Grimm ke lokasi hitam. Lantas Cooper segera menyuruh Kin untuk bergegas karena kemungkinan besar Anna telah mengetahui hal tersebut dan ia dapat dipastikan akan segera mencegatnya di jalan karena mereka telah tahu pergerakan dari tim FBI. Dan benar saja, baru mobil berjalan beberapa meter, tiba-tiba 3 buah SUV berwarna hitam datang menghampiri serta mencegat mobil FBI. Mereka menghadangnya dengan mengaku sebagai dinas rahasia dari Amerika. Terdapat pula Sandquist di sana yang meminta kepada agen wrestler serta Kin untuk segera menyerahkan Grimm kepada mereka. Mereka yakin Grimm cukup berbahaya untuk keamanan nasional. Awalnya tim FBI menolak. Mereka yakin juga mereka bisa menahan Grimm hingga semua kebenaran terungkap. Namun, karena Grimm juga ketakutan, ia memberitahu kepada wrestler dan Kin bahwa Sandquist lah yang sebenarnya telah menyiksa temannya. Dua pihak kubu langsung mengeluarkan pistolnya masing-masing. Hingga ketika Grimm mencoba untuk melawan balik, Sandquist langsung menembaknya dan terjadilah sedikit peperangan di sana. Sebelum akhirnya Grimm berhasil diamankan oleh dinas rahasia. Tak lama kemudian Reddington datang. Ia mencoba untuk mengejar mobil yang Sandquist gunakan, tetapi sayangnya hasilnya nihil karena Sandquist menghilang di jalanan. Di lokasi hitam, Kin mencoba untuk menginterogasi istri dari Grimm. Dirinya memberitahu jika Grimm telah memberikan flash drive asli tersebut kepada seorang teman bernama Stacy Aguilar yang bekerja pada The Washington Post. Sementara itu, Grimm terlihat berada di situasi yang sangat amat berbahaya. Ia disimpan di sebuah ruangan yang cukup gelap. Dirinya diancam akan disiksa semengerikan mungkin jika mereka tak mendapatkan flash drive itu kembali. Dan apabila Grimm tak mau memberitahu mereka di mana keberadaan flash drive tersebut. Masih di lokasi hitam, pihak FBI memutar otaknya untuk mencari keberadaan dari flash drive asli sekaligus tempat di mana Grimm dibawa oleh Sandquist. Setelah cukup lama berpikir, Aram akhirnya berhasil mendapatkan sedikit petunjuk ketika ia menemukan fakta jika kotak surat yang menjadi tempat Grimm menyimpan flash drive tersebut baru saja diangkut oleh petugas pos 3 jam yang lalu. Ini berarti mereka masih memiliki kesempatan untuk mengambil flash drive tersebut sebelum Anna berhasil mendapatkannya. Memang benar saat itu anak buah Anna juga telah bergerak lebih cepat daripada pihak FBI. Tetapi sayangnya mereka terlambat karena kotak pos itu telah diangkut terlebih dahulu oleh petugas. Ketika tim FBI diminta untuk bergerak menghampiri kotak pos Roslyn, Cooper akan berinisiatif untuk menghampiri Presiden Diaz agar ia bisa memberitahunya jika kini situasi sedang berada dalam bahaya. Namun ketika Cooper sedang menunggu di luar presiden yang sedang menunggu panggilan telepon, ia baru tersadar jika perkataan dari Reddington benar. Presiden bekerja sama dengan plot Anna untuk melawan Amerika Serikat. Akhirnya Cooper memutuskan untuk kembali ke lokasi hitam. Sementara itu, Sandquist yang telah bekerja cukup keras akhirnya menemukan mobil pengangkut surat pos. Dirinya mengaku sebagai dinas rahasia yang sedang mencari sebuah surat pos berbahaya. Saat itu pengemudi truk yang bernama Earl ingin membantunya. Tetapi ia tiba-tiba mendengar suara teriakan dari Grimm yang menyuruhnya untuk segera kabur karena Sandquist akan segera membunuhnya. Ketika Earl ketakutan dan hendak kabur, sayang sekali Sandquist berhasil menahannya terlebih dahulu. Ia langsung dibawa ke sebuah tempat beserta Grimm yang diminta untuk segera mencarikan surat tersebut. Kembali ke lokasi hitam, pihak FBI saat itu cukup terkejut ketika mereka mengetahui bahwa ternyata Presiden berkomplot dengan Anna untuk melawan Amerika. Dan kini mereka harus melawan Presiden mereka sendiri guna menghentikan rencana jahat tersebut.
Saat itu Aram beruntungnya berhasil melacak ponsel milik dari Sandquist yang keberadaannya tak jauh di tempat ponsel Earth terakhir kali teracak. Di satu sisi, Grim yang masih mencoba mencari memberitahu kepada Sandquist jika kemungkinan besar mereka salah dalam menghentikan truk. Ia sudah mencari kotak surat tersebut kemana-mana, tetapi hasilnya nihil. Namun Sandquist tak mau percaya. Beruntungnya saat itu tak lama kemudian pihak FBI berhasil menemukan keberadaan mereka. Peperangan langsung terjadi dan tak bisa dihentikan hingga pasukan yang Sandquist pimpin memutuskan untuk mundur setelah mereka menembak mati Grim. Setelah tewasnya Grim, muncul tanda tanya besar di lokasi hitam terkait teori konspirasi antara Presiden Diaz dengan flash drive yang kini mereka miliki. Sempat terjadi beberapa perdebatan di antara pihak FBI dengan Reddington, dan ketika mereka membuka flash drive tersebut yang diberikan oleh Grim sebelum ia tewas, muncul sebuah file berjudul The Principal. Reddington menjelaskan, itu adalah nama dari seorang pria, yaitu Garvilo Principal. Lalu Aram membuka sebuah video yang menampilkan Garvilo sedang menjelaskan tentang pekerjaannya. Ketika Garvilo menjelaskan secara detail apa yang ia kerjakan, pihak FBI sangat terkejut mengetahui jika ternyata Presiden Diaz tak mengincar siapapun. Justru melainkan ia ingin melakukan bunuh diri. Tentu saja hal ini menjadi kejadian yang membingungkan karena mereka tak menyangka akan hal tersebut. Reddington hanya tersenyum ketika semua anggota FBI panik. Di satu sisi, Anna menghampiri Sandquist yang sedang diobati di rumah sakit. Ia menghampiri Sandquist untuk menjelaskan bahwa mereka masih memiliki satu kesempatan untuk menyelesaikan ini semua. Dan tak lama kemudian, Presiden Diaz datang menghampirinya. Masih di lokasi hitam, Kin menelpon Reddington. Di sana ia mendapat penjelasan bahwa Diaz mendapatkan uang kampanye ratusan juta dari komplotan Rusia yang tentunya akan menjadi beban berat baginya. Maka dari itu ia tak heran mengapa dia sangat ingin membunuh dirinya sendiri. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Kin yang terkejut melihat Anna serta dinas rahasia datang ke lokasi hitam. Mereka menahan satu persatu anggota FBI dengan alasan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Amerika. Episode 22 sekaligus episode terakhir di season 6, scene dibuka oleh Anna yang menelpon Presiden Diaz untuk memberitahu jika mereka telah berhasil menggulingkan lokasi hitam. Kini mereka tinggal mencari keberadaan dari Reddington serta Kin. Lalu Anna bertanya apa yang ingin Presiden Diaz lakukan jika mereka telah berhasil tertangkap. Awalnya Diaz tampak ragu karena ia kebingungan. Tetapi akhirnya Diaz meminta kepada Anna untuk menembak Reddington dalam sekali tembakan hingga ia tewas tanpa mengalami rasa sakit sama sekali. Setelah itu telepon ditutup dan Diaz menyambut istrinya yang datang dengan cukup cantik. Mereka siap untuk menghadiri press conference sebelum debat akan dimulai. Di lokasi hitam, Kin yang telah mengetahui propaganda dari Anna mulai memberitahu Reddington jika mereka telah berhasil menyusup ke dalam dan mungkin saja akan membuat semua agen FBI berada di penjara. Memang benar, saat itu juga Anna setelah mengancam Cooper jika ia tak mau menyerahkan Kin kepada mereka, maka semua agen FBI akan berada dalam penjara. Namun Cooper tak gentar, justru ia mendoakan Anna agar dapat menyelesaikan misinya dengan baik. Padahal saat itu Kin telah meminta bantuan kepada Reddington untuk membantunya. Rencana pertama, ia membutuhkan akses komunikasi dengan Tadashi Ito. Setelah itu dirinya juga membutuhkan bantuan dari Maxwell Rudiger dan berharap Reddington dapat membawanya kemari. Reddington tampak ragu Rudiger akan berada di Amerika, tetapi setelah ia menghampiri tempatnya, ternyata Rudiger berada di sana. Ia langsung menjelaskan rencananya, bahkan Rudiger sangat siap untuk membantu Reddington. Rudiger juga membawa beberapa teman-temannya yang berasal dari Jerman. Mereka semua militan dan menganggap sebuah misi adalah satu permainan yang sangat mengasihkan. Sementara itu, ketika Anna dan anak buahnya berfokus pada pencarian Kin sendiri justru sedang berkomunikasi dengan Tadashi yang menuntunnya untuk membuka satu persatu kode keamanan dari pihak FBI. Awalnya mereka tampak kebingungan karena kode keamanan tiba-tiba terbuka begitu saja. Namun karena chemistry yang sangat kuat di antara mereka masing-masing, mereka tahu ini semua adalah ulah dari Kin. Lalu mereka keluar satu persatu hingga akhirnya berhasil bertemu kembali. Kemudian Reddington menelpon kembali Kin untuk memberitahu jika dirinya dan Rudiger beserta pasukan telah siap. Cooper, Ressler, dan Aram yang sedang bersama kebingungan karena mereka tak tahu harus pergi kemana. Hingga akhirnya Anna berhasil kembali menemukan mereka dan menangkapnya kembali. Lalu mereka bertiga dimasukkan ke dalam kotak perlindungan.
Rupanya Kin memiliki alasan penting mengapa ia dengan sengaja membiarkan rekan-rekannya masuk ke dalam kotak perlindungan. Ia bisa mengakses komunikasi via relay monitor dan memberitahu rekan-rekannya jika Reddington akan segera datang tanpa anak ketahui. Ladies and gentlemen, perkenalkan Raymond Reddington with the gang siap untuk menyelamatkan para agen FBI. Setelah berhasil menyusup masuk ke dalam lokasi hitam, Reddington menyuruh Rudiger untuk melakukan tugasnya yang saat itu ia ditugaskan untuk membobol sistem. Namun itu semua bukanlah suatu rencana karena mereka hanya ingin mengecoh keamanan dari Anna McMahon. Dan setelah CCTV melihat pekerjaan tersebut, mereka semua bubar. Di saat anak buah Anna gencar mencari keberadaan para pekerja tersebut, Reddington serta Kin langsung menghampiri kotak perlindungan. Mereka menangkap beberapa dinas rahasia, lalu dengan segera menyelamatkan Cooper, Ressler, dan juga Aram. Setelah itu, Reddington membawa mereka semua ke sebuah tempat aman. Di sana ia menjelaskan jika mereka harus segera membuat rencana untuk menghentikan atau setidaknya mengganggu acara debat yang akan dilaksanakan oleh Presiden Diaz. Sembari menyantap makan malam, Reddington menjelaskan bahwa mereka membutuhkan orang dalam yang bisa menjadi bagian dari tim keamanan. Saat itu memang Ressler dan Kin telah ditetapkan sebagai buronan oleh dinas rahasia sehingga mereka tak bisa bergerak secara leluasa. Tetapi beruntungnya Cooper memiliki seorang teman yang dapat membantu mereka sehingga Ressler dan Kin bisa masuk ke dalam jajaran tim keamanan debat. Job desk yang Aram miliki, ia diminta untuk menyusup sebagai salah satu mahasiswa agar bisa masuk ke dalam ruang data server untuk melakukan pekerjaannya. Setelah semua pembagian selesai, Reddington merasa mereka membutuhkan seseorang yang dapat membuat kerusuhan di acara debat tersebut. Dan orang yang Reddington pilih adalah Fonte Jones, temannya yang ia kenal di penjara. Terlihat Fonte yang menghampiri teman-temannya di restoran. Ia menawari sebuah pekerjaan kepada mereka yang cukup menarik, yang bagi mereka yang menyukai sebuah kerusuhan. Dan setelah semua pembagian kerja terlaksana dengan baik, Reddington mengajak Ressler sejenak untuk berbicara. Rupanya Reddington tahu Ressler berusaha untuk mencari identitas miliknya. Ressler beralasan hal itu ia lakukan karena dirinya melakukan hal tersebut bersama rekannya. Ressler juga memberitahu kepada Reddington perihal fakta hilangnya Katarina Rostova yang dibantu oleh ibunya. Akhirnya hari di mana debat dimulai. Setiap tim telah berada pada posisinya masing-masing. Cooper sebagai kepala tim meminta kepada setiap anggotanya untuk segera bersiap. Saat itu terlihat pula Presiden Diaz yang sedang menunggu gilirannya untuk masuk podium. Di sisi Aram, ia cukup terheran ketika salah satu CCTV gedung tak bisa diakses. Namun menurut cetak biru dari dalam gedung tersebut, tempat itu adalah sebuah stand pencahayaan di lantai 5 dan ia sangat yakin tempat itu adalah tempat di mana penembak jitu akan membunuh Diaz. Di luar gedung, Ressler dan Kin telah siap untuk membubarkan dirinya. Lalu Cooper menyuruh Fonte agar menyulut kemarahan demonstran. Akhirnya Fonte mengeluarkan bom molotov yang ia miliki di dalam tas, melemparkannya ke arah penjaga hingga membuat mereka berhamburan. Setelah berhasil memecah belah fokus, Ressler dan Kin langsung masuk ke dalam gedung. Ia dituntun oleh Aram untuk segera pergi ke tempat penembak jitu itu berada. Terlihat pula Senkislah penembak jitu tersebut. Dan ketika Presiden Diaz bersama istrinya masuk ke dalam podium, Senkis langsung menembak istri presiden hingga ia terkapar. Melihat insiden penembakan tersebut membuat Pas Pampres langsung dengan segera mengamankan presiden. Sementara Ressler yang berusaha menahan Senkis harus ditahan oleh Pas Pampres yang telah berhasil menemukan keberadaan mereka. Sebenarnya Ressler mencoba memberitahu Pas Pampres jika yang melakukan penembakan itu adalah Senkis. Tetapi karena mereka lebih mempercayainya, dengan terpaksa Ressler dan Kin harus menyerahkan diri. Bahkan Aram pun berhasil tertangkap juga. Di satu sisi, Diaz marah kepada Anna maupun Senkis yang melakukan pekerjaannya dengan cara yang salah. Istrinya bukanlah target yang seharusnya mereka tembak. Senkis meminta maaf karena ia tak tahu dengan kehadiran dari Ressler serta Kin yang mencoba mengganggunya. Lalu Shin bergerak kepada truk yang membawa mereka semua. Saat itu Ressler yakin sebenarnya Senkis tak berniat untuk membunuh Presiden Diaz, melainkan ada target lain yang ia ingin bunuh. Ketika mereka sedang berbincang, tiba-tiba saja pintu terbuka. Mereka dihentikan oleh Senkis yang akan segera melakukan eksekusi kepada mereka semua. Namun ketika Senkis hendak mengeluarkan pistol, sebuah mobil tiba-tiba menghantam truk tersebut. Dan Reddington muncul dari luar kaca menembaki mereka semua. Beruntung saat itu Reddington datang sehingga kini jumlah telah cukup seimbang.
Kemudian mereka melakukan sedikit peperangan yang dimana Senki sempat melemparkan satu buah bom granat kepada mereka. Ketika Reddington sedang melindungi seseorang dan wrestler menembak Senki sehingga ia tewas, Anna ternyata tiba-tiba datang dari belakang, menodongkan senjata tepat ke arah kepala dari Reddington. Anna meminta kepada wrestler dan Kid untuk segera menurunkan senjatanya karena ia takkan segan untuk membunuh Reddington. Tetapi belum sempat Anna menembakkan pistolnya, Dembe melakukan serangan balik. Ia muncul dari belakang dan menembak kepala Anna hingga ia pun akhirnya berhasil tewas. Setelah kematian dua pengkhianat tersebut, Reddington meminta izin kepada Cooper dan juga Cynthia agar bisa menjenguk Miriam, istri dari Presiden Diaz. Reddington memberitahunya bahwa Diaz telah mendapatkan suntikan dana ratusan juta dolar dari oligarki Rusia bernama Konstantin Rostov. Itulah yang membuat Diaz pasti merubah perilakunya karena ia menanggung beban yang cukup berat. Sehingga Reddington merayu Miriam untuk mengatakan yang sesujurnya mengapa Diaz ingin membunuhnya. Didukung oleh Cynthia Panabaker, Miriam akhirnya mau memberitahu Reddington. Suatu hari mereka sedang berada di kediaman orang tuanya. Mereka meminum cukup banyak alkohol saat itu. Lalu ketika mereka berkendara, Diaz tak sengaja menabrak seekor rusa yang membuat situasi semakin tak kondusif. Dari kejadian itu, Miriam mulai menyadari ada sesuatu yang salah dengan Diaz. Sehingga ia memutuskan untuk membawa sebuah dokumen rahasia yang Diaz miliki untuk ia jadikan bukti kepada pihak kepolisian. Disitulah Reddington sadar mengapa Diaz ingin menyingkirkan Miriam. Dan scene sekaligus episode terakhir di season 6 kali ini memperlihatkan Reddington yang menghampiri rekannya saat ia memberikan sebuah paspor. Serta rekam perjalanan dari seseorang yang sedang Reddington cari. Kemudian scene bergerak pada jalanan di kota Paris. Terlihat Reddington yang mengikuti langkah seorang perempuan di hadapannya. Lalu Reddington memanggil nama wanita tersebut dengan Katarina Rostova. Dan hal yang paling mengejutkan adalah ketika wanita itu menoleh. Benar saja, wanita tersebut adalah Katarina Rostova. Dengan perlahan, ia mendekati Reddington, menatap wajahnya dengan sangat dalam, lalu perlahan mulai menciumnya. Tetapi ketika Reddington membalas ciuman tersebut, Katarina ternyata menusuknya hingga ia tak sadarkan diri. Lalu tak lama kemudian, mobil datang untuk membawa tubuh dari Reddington. Dan episode 21 serta 22 di season 6 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.